حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحدني ومن أحدني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين. هو الأول هو الآخر والظاهر هو الباطن صدق الله العظيم. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para undangan, hadirin wa hadirat yang kami muliakan, kami hormati, yakni tadi saudara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, yang mana beliau ini dulunya adalah sama-sama dengan ulun belajar tajwid dengan almarhum daripada Guru Supriyadi SPDI. Namun ulun ampih berhenti lulus. Namun saudara berbiasa alhamdulillah karena menjadi orang yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya, memberikan segala taufik dan hidayah keridaannya agar kita senantiasa di dalam jalan yang lurus, yakni jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah juga kita selalu haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat tabi'in hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu para jamaah hadirin wal hadirat jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita ini sudah lewat pada bulan Maulid, yakni bulan Rabiul Awal. Namun yang namanya Maulid itu tidak ada batasnya, hanya saja dikhususkan di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahirannya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ada orang menyebutkan bulan Maulid, ada juga orang menyebutnya bulan Maulud,
ada juga orang menyebutnya bulan Maulud. Nah, kalau di kampung kami di Banjar itu orang menyebutnya bulan Maulud. Apa itu bulan Maulud? Artinya bulan Rabiul Awal itu orang mengadakan maulid, makan makanan, lalu dikatakan bulan Maulud. Jadi makanan, bulan makanan itu bulan Maulud. Dan ada juga yang menyebutnya bulan Maulud. Kalau bulan Maulud itu kelahiran Nabi kita, sosoknya Nabi kita yang lahir ke dunia ini, itu disebut dengan bulan Maulud. Jadi sosok seorang Nabi yang dilahirkan melewati daripada Abdullah, ayahanda beliau Sayyidina Abdullah, dan Sayyidah Aminah, Sayyidatuna Aminah, melewati dua sosok orang ini lahir ke dunia, itu disebut dengan bulan Maulud. Jadi maksud Maulud itu adalah lahirnya, wujud lahirnya diri Rasulullah ke dunia ini, artinya wujud lahiriahnya. Adapun bulan Maulid itu hari kelahirannya Nabi. Waktu lahirnya Nabi itu disertai ketika Nabi Muhammad SAW lahir, yakni pada subuh Senin 12 Rabiul Awal, yang kalau ada hilaf bertepatan dengan 570 Masehi. Wallahu a'lam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, kelahirannya, waktu kelahirannya itu diliputi oleh Nur Muhammad SAW. Nah, jadi waktu lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi, waktu itu Nabi lahir, dilahirkan ibunda beliau. Itu yang dilihat daripada ibunda beliau waktu melahirkan bukanlah sosok cabang bayi seperti kebanyakan ibu-ibu, melainkan yang disaksikan oleh ibunda beliau yakni Nur Muhammad yang meliputi, yang menyertai lahirnya wujud Nabi kita Muhammad SAW. Nah, waktu lahirnya itu disertai Nur Muhammad SAW, itu yang disebut dengan Maulid. Maulid. Jadi Maulid. Jadi Nabi Muhammad SAW pada ketika lahir tadi diliputi oleh nur, bahkan nur itu Bapak Ibu meliputi seluruh rumah beliau, bahkan seluruh penjuru kota Makkah, sampai nur itu yang dilihat ibunda beliau sampai ke negeri Sam. Bayangkan dari kota Makkah sampai ke negeri Sam itu berapa kilometer. Itu yang dilihat ibunda cuma nur kenabian. Karena nur ini Bapak itu adalah rohnya Rasulullah atau batinnya Rasulullah. Nur ini ada mulai daripada langit dan bumi belum diciptakan, bumi belum diciptakan, nur itu sudah dijadikan. Fatalaqaha nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nur Rasulullah ini dari sulbi Adam berpindah ke Nabi Nuh wa Nuhin. Dari Nabi Nuh, dari sulbi Nabi Nuh berpindah lagi ke Nabi Ibrahim wa Nuhin wa Ibrahim. Jadi nur ini berpindah-pindah. Nurnya Nabi ini sebelum lahir ke muka bumi sudah berpindah-pindah dari nabi-nabi sebelumnya sampai kepada
sulbi Abdullah, yakni Sayyidina Abdullah. Kalau kisah Nabi ini banyak sudah disampaikan di setiap bulan Maulid oleh para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para mubalik. Namun mungkinlah penyampaian kami ini agak berbeda, karena kami mempelajari tentang diri Nabi ini bukan di pondok pesantren, tapi dari guru ke guru, dari guru ke guru. Jadi adanya hakikat nur itu ketika belum lahir ke muka bumi, awal mula dijadikan yakni nurnya Rasulullah, batinnya Rasulullah atau ruhnya Rasulullah. Hanya saja kuntu awal nabi wa akhiruhum fil bas. Kuntu awal nabiyin, yang awal dijadikan yakni nurnya Rasulullah. Wa akhiru fil ba'as wa akhiruhum fil ba'as, namun terakhir kali dizahirkan ke muka bumi. Kalau yang pertama lah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan itulah Nabi Adam. Kita sudah tahu semua itu, bahwasanya manusia khalifah yang pertama Allah utus ke muka bumi adalah Nabi Adam. Namun di sulbi Adam itu sudah mengandung ada titik nuktah, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur itu berpindah-pindah sampai kepada ayahanda beliau. Jadi peringatan Maulid ini Bapak Ibu, sebenarnya ceramah ini kada lengkap. Tausiah itu tentang menceritakan tentang Nabi itu mulai lahir sampai hijrah sampai wafatnya itu kada lengkap. Tidak yang lengkap itu sebenarnya ya cara yang membaca Maulid ini. Membaca Maulid daripada membaca rawi Alhamdulillahil kawi sultan, mulai dari sampai sebenarnya kalau ada hilaf itu ada 14 rawi. Nah itu semua menceritakan tentang mulai dari nurnya Nabi sampai lahirnya Nabi, sampai daripada hijrahnya Nabi, dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi, sampai daripada perjalanan Nabi wafatnya. Jadi itu lengkap. Jadi sebenar-benarnya peringatan Maulid itu adalah menceritakan tentang diri Rasulullah, namun yang paling sempurna, yang paling lengkap dalam rawi. Hanya saja kita tadi ada semua, hanya sebagian aja rawinya, tapi itu minimal di dalam peringatan Maulid itu ada 9 rawi yang dibaca, itu minimal. Kemudian kita membaca syair, puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Yang pertama peringatan Maulid itu ialah kita berkumpul membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itulah perintah Allah. Kemudian kita membaca syair, membaca sholawat, itu juga perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di situ awalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah di situ kalau di dalam arti Bapak Ibu secara terjemah, secara harfiah, alih bahasa daripada bahasa Arab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Itu secara alih bahasa daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Nah itu secara
arti, namun secara makna berbeda. Sesungguhnya kan Allah itu bersalawat. Allah bersalawat kepada Nabi. Nah, salawat Allah itu adalah rahmat. Berarti sesungguhnya rahmat Allah dan rahmat para malaikatnya Allah terhimpun, tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna. Kalau arti tadi Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi, tetapi makna secara hakikat salawat Allah dan salawatnya para malaikatnya itu adalah rahmat untuk Nabi. Maka sesungguhnya salawat Allah dan salawat malaikatnya adalah sesungguhnya rahmat Allah dan rahmat para malaikatnya Allah tercurah, terhimpun kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna secara hati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah ini menyerukan kepada orang yang percaya. Kepada siapa? Kepada Nabi tadi, baik secara lahiriah maupun secara hakikiah. Mengimani bahwasanya nur Nabi itu ruh Nabi. Mengimani bahwasanya jasad Nabi, zahir Nabi itu melewati daripada Abdullah dan Amin. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita disuruh bersolawat seperti ini, baca sholawat. Dan sholawat ini diriwayatkan oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu adalah orang yang hobi membaca syair di hadapan Rasulullah. Jadi Hasan bin Sabit ini hobi membaca syair di hadapan Rasulullah. Tatkala itu Rasulullah sedang duduk dengan Sayyidina Umar, datang Hasan bin Sabit lalu memuji Rasulullah. Lalu Sidin membaca syair. Lalu namun ketika itu Sayyidina Umar mau marah. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan saja Umar. Artinya Rasulullah mengizinkan Hasan bin Sabit membaca syair untuk memuji Rasul. Dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib juga meminta kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah aku memuji engkau wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan, semoga Allah menjaga lisan. Jadi maksudnya ketika kita memuji Rasulullah, semoga Allah menjaga lisan kita. Artinya apa? Mulut kita, lisan kita ini berkata dengan indah, dengan manis. Artinya kalau berbicara benar, berbicara jujur, berbicara lembut. Itu maksudnya. Semoga kata Rasulullah SAW, Allah menjaga lisanmu wahai Sayyidina Abbas. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan yatim, karena ketika itu Rasulullah dalam kandungan kalau kedahilan umur 2 bulan, ayah dan beliau pergi ke kota Makkah untuk mencari perbekalan. Pergi ke kota Madinah, dari kota Makkah pergi ke kota Madinah untuk mencari perbekalan. Tatkala nanti ketika istri tercinta melahirkan, kan seperti kita, kalau kita ini istri lagi mengandung sudah 7 bulan, itu
itu sudah siap-siap mencari pakaian bayinya. Ketika itu Sayyidina Abdullah di kota Mekah tersedia itu tidak ada, lalu pergi ke kota Madinah. Namun setelah membeli belanjaan tadi, di tengah perjalanan pulang ke kota Mekah beliau sakit, sehingga beliau meninggal dunia, tidak sempat menyaksikan kelahiran anak tercinta, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Dan ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin melihat bagaimana nanti kekasihnya ketika dinobatkan menjadi seorang nabi, seorang pemimpin, itu harus tidak tergantung daripada kedua orang tuanya. Makanya banyak itu bapak ibu para ulama yang ulun temui itu, yang jadi ulama besar itu rata-rata itu ditinggalkan kedua orang tuanya waktu harus, termasuk almarhum guru kami kayak gitu juga. Waktu kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunda beliau. Jadi rata-rata kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan orang-orang yang alim itu, orang yang soleh itu, kebanyakan itu seperti Rasulullah, begitu umur remaja, kadang-kadang masih anak-anak itu sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah anak ini nanti betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim piatu, manakala beliau berumur kurang lebih kalau saya ingat 4 tahun, ibunda beliau pun kembali pulang ke rahmatullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga digantikan oleh kakek beliau yakni Abdul Muttalib, diasuh oleh Abdul Muttalib. Kalau ketika umur 10 tahun kakek beliau pun meninggal dunia, maka digantikan lagi, diasuh lagi, dipelihara lagi oleh paman beliau, yakni saudara dari abah beliau, bapak beliau, yakni Abu Thalib, daripada bapak Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, itu paman beliau. Kemudian Rasulullah SAW di umur 40, di umur 25 dikawinkan dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan Siti Khadijah ini seorang janda, tapi seorang janda kaya di kota Mekah kala itu. Kemudian lahir dengan Siti Khadijah binti Khuwailid di umur 40. Sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira. Jadi kala itu bapak itu zaman jahiliyah, di mana ketika itu kemungkaran, kesyirikan yang merajalela, di mana kala itu orang-orang banyak menyembah berhala. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Kala itu bahkan ironisnya lagi, manusia menyembah manusia kali itu. Jadi kesyirikan, kemungkaran yang merajalela. Maka ketika itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini kepingin mencari Allah yang satu, Allah yang esa, bukan Tuhan seperti mereka, bukan Tuhan seperti di zaman itu banyak Tuhan yang disembah. Tetapi Rasulullah berbeda. Inilah bedanya orang yang terlahir daripada rahim seorang ibu, seorang ayah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, dua orang ini, bapak ibu, ibunda beliau bersama ayahanda beliau ini tidak pernah melakukan maksiat.
Jadi memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan wasilah untuk melahirkan, menzuhirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah tidak terpengaruh, padahal datuk nenek moyang mereka menyembah berhala, tetapi Rasulullah tidak ingin seperti itu, tidak mengikuti nenek moyangnya. Rasulullah SAW dari kecil sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Rasulullah diasuh daripada Halimatus Sa'diyah, lagi main-main dengan anak Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini adalah ibunda susunya Rasulullah, ibunda yang menyusui Rasulullah. Dan Halimatus Sa'diyah ini mempunyai anak, sama-sama mempunyai. Namun Rasulullah ini adalah anak susu, tetapi Halimatus Sa'diyah ini adil orangnya. Adil artinya memperlakukan Nabi ini, anak susu ini sama dengan anak kandungnya sendiri. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kelebihan, mukjizat kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu sebelum menyusui Rasulullah keadaannya kurus, peliharaannya pun kurus, tanamannya kurus. Tetapi ketika beliau menyusui Rasulullah SAW, berkat Rasulullah, berkat kekasih Allah, itu Bapak Halimatus Sa'diyah kembali. Halimatus Sa'diyah hidupnya susah, menjadi orang yang sukses. Ternaknya gemuk, banyak anaknya, kemudian tanamannya subur. Kan suaminya itu tukang kebun. Jadi semua usaha daripada Halimatus Sa'diyah ini berkat menyusui Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kelebihan daripada berkat memelihara Rasulullah SAW. Padahal masih halus, masih kecil. Di sini Rasulullah SAW, barang siapa dia Rasulullah, jangankan memelihara aku, memelihara namaku saja, yakni dengan bersalawat kepadaku, niscaya kata Rasulullah SAW, hidupnya tidak akan kekurangan bahagia dunia wal akhirah. Man sallu alayya hamsami'atin lam yaktajir abad. Barang siapa kata Rasulullah yang banyak bersalawat kepadaku, kalau bisa 500 kali sehari semalam, maka tidak akan kesusahan hidupnya dunia dan akhirat. Orang yang banyak bersalawat itu tidak akan susah sama Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu, kata Rasul, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, fa innahu nurun fil qabri, karena salawat itu akan menjadi penolong cahaya nur kelak kamu di alam kubur. Jadi kita ini nanti semua masuk kubur. Kita butuh syafa'at, kita butuh pertolongan, kita butuh penerangan. Hanya itu dengan sholawat. Nah, namun Bapak Ibu, sholawat di sini ada macam-macam. Yang pertama, ada sholawat itu dibaca, Allah turunkan 10 rahmat, Allah angkat 10 derajat, Allah ampunkan 10 dosa. Satu kali kita bersalawat. Ini salawat yang umum. Umpama kata Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang umum. Maksudnya yang umum bagaimana? Sholawat ini yang kita baca ini untuk Rasulullah, itu Bapak Ibu
melewati perantara, melewati wasilah. Sholawat yang kita baca akan malaikat sampaikan kepada Rasulullah. Artinya sholawat yang melewat perantara. Kita berselawat, kita pulang berselawat, maka malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, si fulan bin si fulan bertitip salawat kepada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah tadi. Ini namanya sholawat melewati wasilah para malaikat. Ada yang kedua, sholawat itu langsung kepada Rasulullah. Salat yaktasimu biha ruhul musalli alaihi. Sholawat yang kita lantunkan, sholawat yang kita baca itu akan sampai kepada ruhnya Rasulullah. Sholawat yang kita baca itu akan sampai kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Ada caranya, harus mengenal dulu tentang diri Rasulullah, harus mengenal dulu tentang hakikat Rasulullah. Kan Rasulullah tadi ada dua. Secara yang pertama, secara harfiah, yang dilahirkan berwujud berbatang tubuh, lahir di Makkah, wafat di Madinah. Itu uswatun hasanah. Seorang Nabi Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya, lalu Allah menobatkan menjadi nabi dan rasul yang kita ikuti sebagai uswatun contoh. Yang kedua, secara hakikiyah, yakni nurnya Nabi yang ketika lahir wujudnya Rasulullah, zahirnya Rasulullah disertai nur Nabi. Nah, ini yang secara hakikiyah. Artinya itu roh Nabi. Nah, ada orang bersalawat, sholatan yattasilu biha ruhul. Salawat yang kita baca, kita baca salawat dengan apa? Dengan lisan atau dengan ruh? Dengan apa? Ini yang kedua. Kita membaca salawat ini bukan hanya dengan lisan. Lisan ini cuma alat, ibarat kata mek. Tawa itu corongnya, itu lisan kita. Namun ada mesinnya. Nah, mesinnya itulah ruh kita. Ruh kita ini adalah mesinnya. Jadi amun kada beruh, kada bernyawa, ada kawa kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat mek awan, kada beruh. Amun kada beruh, kada kawa kita membaca salawat. Nah, dengan menyadari bahwasanya yang bisa membaca salawat ini itu hanya dengan ruh. Amun ruh pulang kada jasad gentayangan. Amun jasad pulang kada beruh mati. Nah, jadi karena ada ruh tadi, ada mesinnya tadi, ampri dia kita bisa berbunyi mekok, bisa berbunyi toatnya karena ada mesinnya, ada amplinya. Nah, kita ini, lisan kita, mulut kita ini cuma ibarat kata contoh saja lah, toat. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata, dia tidak bisa mengucapkan jikalau ada ruh yang hidup pada diri kita, jikalau ada nyawa yang hidup pada diri kita. Jadi ketika kita membaca salawat itu dengan ruh, maksudnya dengan hati, dengan perasaan bahwasanya jikalau ada ruh, jikalau ada nyawa, kada kawa aku membaca salawat. Nah, dengan ruh kita ini dari mana Allah ciptakan? Ruh kita ini Allah ciptakan dari nurnya Nabi tadi. Berarti ruh kita ini terhubung kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ruh kita ini adalah dari nurnya Rasulullah. Pada ketika kita sadar mengucapkan sholawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi, sadar kita mengucapkan itu dengan ruh kita, dengan nyawa kita, bahwasanya ruh dan nyawa kita itu adalah kenyataan nurnya Rasulullah. Akhirnya Allah ciptakan ruh kita ini dari nurnya Rasulullah. Maka sedangkan nurnya Rasulullah itu adalah
ruhnya Rasulullah. Tetapi ingat, Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu adalah nur yang paling unggul, nur yang paling mulia, nur yang paling agung. Sampai Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sampai Allah puji nurnya Rasulullah. Nah, kita ini cuma sebagian, hanya sedikit sepertikan dari nur itu yang Allah ambil, Allah ciptakan ruh kita. Berarti ketika kita menyadari, ketika kita membaca salawat, bahwa ini salawat ini yang bisa membaca salawat ini adalah ruh kita dari nurnya Rasulullah, maka otomatis salawat kita ini sampai kepada ruhnya Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga salawat qadim. Bagaimana lagi salawat qadim itu? Salawat yang ada berkeputusan. Dan kalau lewat mulut lah, kita baca salawat paling 100 uyuh deh. Apalagi 200, 300 uyuh deh kita. Capek dibaca kita. Belum kadang-kadang ada sebentar. Uyuh capek kalau kita sebagai salawat, apalagi sampai 1000. Itu dengan lisan. Yang kedua tadi dengan apa? Dengan ruh. Itu juga bisa ada batasnya. Yang ketiga ini tidak ada batasnya, salawat qadim. Wa yusalli wa sallim daiman abada ala habib. Daiman, daim kekal abadi lagi. Daiman abada. Sudah daim, kekal abadi lagi. Nah, ini Bapak Ibu ada Allah memadahkan, karena ini ada hasilnya khusus. Jadi orang belajar itu dari guru ke guru, dari guru ke guru. Ulun Bahari itu, sedikit bergeser, Ulun Bahari itu masih anak-anak hobi mendatangi kiai-kiai habib yang alim-alim itu minta doa. Ulun ini kan di sekolah, tapi berkat guru-guru, doa-doa guru ulun, alhamdulillah ulun diizinkan membuka majelis, disuruh menyampaikan ilmu beliau. Namun babnya berbeda. Babnya adalah kesempurnaan daripada syariat tarekat hakikat makrifat. Syariatnya ya beliau tiap hari ibadah tiap hari. Tarekatnya zikir, baca sholawat, bangun tengah malam, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak membaca sholawat. Supaya apa? Supaya hati tenang, jiwa tenang. Alladzina amanu tatma'innu qulub ala dzikrillah ala dzikrillah tatma'innu qulub. Jadi kalau hati ini tenang, maka perbanyak ingat Allah, perbanyak mengingat Allah. Jadi waktu kami masih remaja, masih anak-anak hobi, minta doa mendatangi kiai. Kemudian lanjut Bapak Ibu, apa tadi? Jadi salawat qadim ini salawat yang bertekanan, ada di hurufnya, ada di suaranya. Hurufnya nggak ada, suaranya nggak ada. Itu salawat qadim, salawat yang bertekanan. Kemudian kita lanjut tadi ke istimewaan Rasulullah, yakni ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah pertama kali sedang main-main, asik main-main dengan anak Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba datang 2 orang malaikat kepada Rasulullah. Ini masih anak. Datang 2 orang malaikat, kemudian memberikan Rasulullah, kemudian membelah dadanya Rasulullah. Diambil hatinya Rasulullah oleh 2 orang malaikat ini, kemudian dicuci Bapak Ibu dengan air zam-zam. Ini pertama kali Rasulullah SAW hatinya dibersihkan oleh 2 orang malaikat, dilihat daripada anak kandung Halimatus Sa'diyah. Kemudian anak Halimatus Sa'diyah melapor kepada ibundanya, wahai ibunda Muhammad, kenapa Muhammad dibelah orang dadanya. Tapi pada ketika Halimatus Sa'diyah dengan suaminya kembali,
menghampiri mendatangi Rasulullah sedang bermain, Rasulullah bermain seperti sedia kami. Lalu ditanya oleh kalimat tersebut, wahai Muhammad, wahai anakku, apa yang terjadi kepada engkau? Wahai ibunda, tadi datang dua orang berpakaian putih, kemudian membelah dadaku, kemudian mengambil hatiku. Jadi dari kecil Rasulullah sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan hatinya. Apakah Rasulullah ini kotor? Tidak. Apakah diri Nabi ini penuh dengan dosa? Tidak. Diri Nabi maksum ada berdosa. Lalu kenapa dibersihkan hati Rasulullah? Ini ada istilah, ada tafsir, ada contoh yang harus kita renungi pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW di umur 40 tidak terpengaruh dengan siapa, dengan datuk nenek moyangnya yang mereka menyembah Tuhan berhala. Rasulullah malah pergi ke Gua Hira untuk mencari Allah yang esa, yakni Allah yang tunggal, Allah yang satu. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwasanya ada seorang hambanya ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Allah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengutus perantara malaikat Jibril turun ke muka bumi. Wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke muka bumi, datangi, ada itu di dalam Gua Hira seorang hambaku yang ingin kenal padaku, yang ingin mencari Tuhan yang satu, ingin mengenal Tuhan yang satu. Maka turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan ucapan, Ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan menyebut nama kebesaran Tuhan. Ini awal. Namun yang jadi pertanyaan Bapak Ibu para jamaah Maulidul Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Ya Muhammad, bacalah dengan menyebut nama kebesaran Tuhanmu, itu secara arti, secara harfiah. Yang jadi pertanyaan, apa yang dibaca Rasulullah? Sedangkan Iqra itu belum ada. Jangankan Iqra, Bapak Ibu, Al-Quran pun belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan baru Nabi wahyu umur 40 di Gua Hira. Nabi menyepi, artinya Nabi berhalwat, bertarekah, menyepi, berhalwat, ingin bertemu Allah, ingin mengenal Allah. Ini tarekah ini. Nah, ketika Nabi kenal, lalu yang dipertanyakan apa yang dibaca Nabi? Apa yang dibaca Nabi? Sedang jangankan Iqra seperti kita sekarang yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, ada bukunya Iqra. Sedangkan di zaman Nabi itu, jangankan Iqra, Al-Quran pun belum Allah turunkan kepada Rasulullah. Lalu apa yang dibaca Nabi? Lalu apa yang diucapkan Nabi? Disitulah yang diajarkan daripada malaikat Jibril alaihi salam adalah yang dibaca di diri. Apa itu diri? Mengenali man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri, maka mengenal ia kepada Tuhan. Jadi yang dibaca yang dikenali di bukan Iqra, bukan buku Iqra seperti kita di pondok-pondok itu, bukan. Tapi diri yang dikenali, diri zahir dan diri batin. Itu yang dikenali. Nah, itu yang dipelajari. Ketika Nabi kenal diri,
siapa sebenarnya diri tadi? Ternyata ruh. Itu namanya hakikat. Nah, jadi kita ini sholat tidak bisa ketinggalan hakikat itu. Syariat, pekerjaan sholat, ibadah. Tarekat, cara melakukannya dengan berwirih. Ada ketinggalan itu misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk tarekat. Jadi perbuatan ibadah, pelaksanaan ibadah itu namanya tarekat. Kemudian menyadari bahwa kita ini kada bisa sholat tanpa ruh, kada bisa sholat tanpa nyawa, itu hakikat namanya. Nah, jadi tarekat hakikat itu kalau bisa di dalam ibadah kita sehari-hari ini. Kemudian ma'rifatnya di mana? Ma'rifatnya ini menyembah Allah. Makanya Nabi tadi waktu di Gua Hira itu mengenal diri karena Allah, kenal diri Nabi karena Allah. Sudah kenal Allah, maka disinilah Allah yang esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Menyaksikan itu Nabi, mengenal sudah kepada Allah. Jadi kita sholat dengan syariat, dengan tarekat, dengan hakikat, dengan makrifat itu menyembah Allah. Tapi harus kenal Allah yang disembah, baru makrifat. Kalau belum kenal, belum makrifat namanya. Jadi orang sholat itu sebenarnya sempurna syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makanya Nabi ketika habis menerima perintah sholat, aqimus shalah, tadi zikir. Nabi kan nih bertemu Allah, berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi memerintahkan kita untuk sholat. Dirikanlah sholat, tadi zikir dengan mengingat Allah. Karena sebenarnya waktu itu hati kita ini kosong. Nah, kosong di sini waktu satu, jangan sampai kosong. Kita isi dengan Allah. Artinya lewat asmanya. Kalau yang ada mengenal kepada Allah, maka harus lewat asmanya diisi perlu hati kita, supaya jangan sampai diisi nanti diisi pohon sawit, diisi pohon kelapa, diisi pohon pisang, diisi uang, diisi dunia, jangan sampai. Karena perintah sholat itu mengingat Allah. Hati kita ini harus fokus kepada Allah. Tapi susah itu, susah. Selagi kita belum kenal kepada Allah, susah mengisi hati kita. Susah. Buktinya ulun dulu seperti itu juga, belum belajar, susah. Tapi ketika kita sudah tahu mengenal Allah itu dengan rasa, bukan mengenal Allah itu dengan kedua mata, tapi mengenal Allah itu dengan rasa. Maka ketika kita sholat, kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah bukan mewujud. Allah laisa kamitslihi. Tidak ada perumpamaan, tidak ada banyak, tidak ada andai-andai, tidak ada umpamaan, tidak ada gambarnya. Namun laisanya itu hanya bisa dirasakan. Contoh ketika kita makan nih, Maha Suci Allah Ta'ala itu banyak makan. Ketika kita makan jeruk ini mengandung vitamin C. Bagaimana kita membuktikan vitamin C itu? Kita kan lihat. Itu cuma contoh. Maha Suci Allah Ta'ala itu yang makan. Allah Ta'ala tidak bisa makan. Dia masuk Maha Suci. Tapi memudahkan pakan. Bagaimana kita membuktikan di dalam jeruknya ada vitamin C? Maka kita makan. Kita makan lalu kita merasa. Nah, rasa asamnya itulah bukti adanya vitamin C. Jadi orang yang kenal kepada Allah itu lewat rasa. Jadi di dalam sholatnya itu bisa. Hanya dihadirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sempurna Bapak Ibu ibadah kita maupun zikir kita, salawat kita itu hanya satu tujuan, hanya ihdinas siratal mustaqim. Hanya satu tujuan, hanya kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hanya satu, yakni jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan Rasulullah SAW ketika Nabi di Gua Hira. Nabi pertama makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal diri, kenal
Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dinobatkan, diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah membawa wasilah tentang agama Islam ke muka bumi. Turun Nabi Muhammad daripada Gua Hira menyampaikan wasilah Allah, yakni menyampaikan agama Islam kepada umat zaman jahiliyah, supaya tidak ada lagi kemungkaran di zaman itu, tidak ada lagi kesyirikan di zaman itu. Tetapi masih banyak orang yang tidak mengimani, percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka zaman itu melihat, bertemu dengan, bertatapan dengan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun banyak yang tidak beriman. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kita ada sejaman dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, walaupun umpama kata di dalam mimpi, tapi kita percaya, beriman kepada Rasulullah, sehingga kita mau memperingati kelahiran daripada Rasulullah SAW. Inilah tanda bukti, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat yang terbesar akhir hidupnya ini akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Inilah adanya ulun, yang sempurna itu ada Allah, yang tidak sempurna itulah diri pada ulun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkat kecintaan kepada Rasulullah SAW, berkat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menurunkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.